Mauricio Souza langsung membawa perubahan besar untuk permainan Persija Jakarta. Dominasi bintang Samba membawa gaya main positif di skuad Macan Kemayoran. Kombinasi permainan pragmatis dan menyerang lewat sisi sayap membuat Persija Jakarta mendominasi pertandingan di berbagai lini. Hebatnya, bintang Samba menularkan aura positif ke sejumlah bintang timnas Indonesia. Duet Rizky Ridho dan Jordi Amat berhasil membawa Persija meraih clean sheet pertama. Cetak gol coba merangkum ngerinya kedalaman skuad Persija Jakarta sebagai berikut. Pemain asing yang langsung gacor. Performa Persija Jakarta nggak kunjung bangkit selama hampir 1 dekade terakhir. Dalam 8 tahun sejak terakhir juara di 2018, skuad Macan Kemayoran jarang menyentuh klasemen atas. Gak heran Persija langsung melakukan perombakan besar untuk mencari peruntungan di musim depan. Macan Kemayoran kini lebih didominasi para legiun asing yang berasal dari negeri Samba. Tak tanggung-tanggung, Mauricio Souza menghiasi skuadnya dengan 9 pemain asal Brazil. Tercatat hanya Ryo Matsumura sebagai satu-satunya pemain asing non-Brazil. Tanpa berlama-lama, Souza langsung mencoba skuad goyang Samba di partai pembuka Super League. 6 pemain Brazil diturunkan sekaligus sejak menit awal di laga kontra Persita Tangerang. Menariknya, seluruh legiun ini cepat beradaptasi dan langsung nyetel dengan gaya Macan Kemayoran. Buktinya, klub asal ibu kota ini tampil kesetanan hingga mengemas 4 gol tanpa balas. Alano yang dipasang sebagai sayap kiri jadi kontributor terbanyak dengan 2 golnya. Sementara Maxwell yang diturunkan di babak kedua juga tak mau ketinggalan hingga mengemas 1 gol. Tak lupa ada Gustavo Franca dan Sousa yang masing-masing mengemas 1 assist. Di laga tersebut, Persija juga mencatat rekor jumlah penonton terbanyak musim ini, mencapai 29.153 orang. Sontak, ngerinya kekuatan baru Persija langsung bikin Carlos Pena tertunduk lesu. Persija sangat sulit dihadapi. Usai tertinggal 2-0, kami tidak bisa menganalisis pertandingan, tutur pelatih Persita tersebut. Nggak heran, Persija memang tampil kompak dari segala lini. Selain penyerangan tajam, gawang Macan Kemayoran juga kokoh dijaga Carlos Eduardo. Kiper 33 tahun ini sukses mengamankan gawang dari kebobolan lewat beberapa penyelamatan krusial. Dirinya mengaku sudah belajar banyak dari kesalahan musim lalu dan siap berevolusi jadi kiper terbaik. Saya belajar banyak dari musim lalu. Sekarang saya punya mentalitas yang lebih kuat. Ada banyak tekanan, tapi saya dalam kondisi baik untuk menyambut musim baru, tegas Eduardo. Kontribusi hebat bintang timnas Indonesia. Penampilan luar biasa juga ditorehkan oleh beberapa bintang timnas Indonesia. Tentu saja Rizky Ridho masih tampil konsisten sebagai tembok kokoh pertahanan Laskar Orange. Pemain 23 tahun ini semakin menunjukkan kematangan sebagai bek modern kebanggaan The Jackmania. Ridho terbukti andal mengawal solidnya lini belakang Macan Kemayoran. Bahkan dirinya berhasil mengemas gol pembuka di menit ke-30. Sementara itu Jordi Amat menjadi tandem sempurna bagi Ridho di lini belakang. Kombinasi keduanya terbukti membawa Persija nirbobol di laga pembuka Liga Super musim ini. Duet Ridho Amat juga berhasil mencatatkan 6 sapuan krusial. Duet bek timnas Garuda ini bahkan membuat Persita frustasi karena tak mampu torehkan tembakan tepat sasaran. Gak heran Mauricio Souza memuji kehebatan keduanya di lini belakang. Pelatih 51 tahun ini berniat akan terus memakai duet Ridho Amat sepanjang gelaran Liga Super. Yang jelas, Jordi Amat dan Rizky Ridho menjadi duet berkualitas tinggi dan sangat membantu tim ini, ungkap pelatih asal Brazil tersebut. Di sektor bek sayap, Rio Fahmi tampil mengesankan bagi Macan Kemayoran. Kemampuannya naik turun lapangan dinilai krusial untuk menjaga keseimbangan saat bertahan maupun menyerang.
Sementara itu, Witan Sulaiman juga tampil luar biasa sebagai pemain pelapis. Penggawa 23 tahun ini masuk di menit ke-76 menggantikan Gustavo Franca. Meski cuma tampil 14 menit, Witan berhasil tampil mengesankan. Pasalnya, pemain kelahiran Palu ini tampil menusuk dan membantu serangan Macan Kemayoran. Dapatkan 3 kaos polos motif waffle, cuma bayar 100 ribuan. Cek link di bawah ini. Ngerinya skema permainan Persija Jakarta. Lonjakan performa para pemain juga nggak lepas dari sentuhan Mauricio Souza. Arsitek 51 tahun ini merupakan otak di balik kemenangan telak Persija Jakarta atas Persita Tangerang. Souza meminta anak asuhnya untuk tampil dominan dan menekan sejak menit awal. Benar saja, Persita nggak kuasa menahan gempuran bertubi-tubi dari Macan Kemayoran. Persija juga menyerang membabi buta dengan 6 tembakan ke gawang dari 14 percobaan. Terlampau jauh dari Persita yang nggak mencatat satupun tendangan ke gawang hingga akhir laga. Performa tersebut cukup mengagetkan mengingat Souza termasuk pelatih tipe bertahan. Dirinya lebih fokus menguatkan lini belakang dengan memainkan formasi 4 bek sejajar. Pelatih kelahiran Rio de Janeiro ini juga lebih sering membina pemain bertahan saat menukangi Flamengo. Sebut saja Kaua Santos yang mulai mereka dan kini memperkuat Eintracht Frankfurt. Rupanya revolusi gaya main ini merupakan ide liar yang dikeluarkan Souza. Sang juru taktik menginginkan anak asuhnya tampil seefektif mungkin dan berfokus pada hasil akhir. Dirinya mengaku ogah melihat penggawa Macan Kemayoran bermain cantik dengan atraksi di atas lapangan. Padahal faktor tersebut merupakan kekuatan utama dari para legion asing Brazil. Bahkan Souza mengaku bakal puas walau menang tipis asalkan sesuai dengan filosofinya. Menurutnya, Persija wajib menunjukkan mentalitas juara alih-alih mengedepankan permainan cantik. Kita punya kualitas, tapi yang terpenting adalah kemenangan. Tim yang ingin juara harus bisa memahami pertandingan. Kami fokus mengejar gol yang bisa menghasilkan 3 poin, ujar Souza. Ambisi bangkit demi kejar tiket Asia. Ngegasnya Persija di laga perdana Super League membuat Souza senang bukan main. Pelatih asal Brazil ini menyebut laga perdana menjadi sangat penting untuk mengangkat mental pemain. Coach Souza berhasrat membuat Macan Kemayoran selalu lapar mencari kemenangan. Menurut pelatih 51 tahun ini, dirinya bisa menepati janji manajemen untuk membawa Persija juara. Target kami sejak awal kompetisi adalah Persija ingin menjadi juara musim ini. Namun seperti yang kalian ketahui, itu tidak mudah. Oleh karena itu, kami harus sangat kuat. Tapi kami akan berusaha sebaik mungkin untuk Persija. Target juara Persija juga berbarengan dengan impian untuk kembali bermain di kompetisi Asia. Sebab Macan Kemayoran sudah absen dari turnamen Asia sejak mengikuti Piala AFC pada 2019. Artinya sudah 6 tahun Macan Kemayoran tak merasakan atmosfer kompetisi Asia. Alhasil, Coach Souza berupaya untuk mengembalikan suasana kompetisi tersebut ke Jakarta International Stadium. Ex-pelatih Flamengo ini berniat tampil konsisten agar naik kelas ke kompetisi Asia. Dirinya menyadari Persija memang selalu punya potensi menjadi penantang gelar juara Liga Super. Dirinya bahkan ingin menyulut tekanan untuk meraih gelar juara sebagai motivasi. Menurut Coach Souza, tekanan tersebut muncul agar seisi skuad bisa memiliki mental baja. Tim ini harus tampil lebih konsisten dan bermain baik sepanjang musim. Kita semua tahu bahwa Persija selalu menjadi salah satu tim yang difavoritkan untuk juara, tutup Souza. Dapatkan sepatu sneakers super kece yang bisa kamu beli dengan harga mulai dari 117 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan ngerinya kedalaman skuad Persija Jakarta. Bagaimana pendapatmu? Akankah Macan Kemayoran menancapkan kukunya sebagai penantang gelar musim ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.